Halo semuanya, balik lagi di Mas Mon Podcast. Oke. Jadi di sebelahku udah ada Adrianada. Betul. Adrianada. Panggilannya Nada. Nada aja. Nada yang indah. Keren namanya, Nada ini. Bisa. Jadi Nada ini anak teknik informatika. Anak IT, men. IT. IT. Keren. Anak IT. Dengan nama IT tuh keren banget kayaknya ya. Coding gitu ya. Coding. Bisa ngehack gitu ya. Mas, ini tolong sekalian hack Facebook temanku dong. Itu paling banyak banget sih. Paling banyak banget sih selama gua di IT tuh paling banyak banget orang request yang orang-orang awam ya. Gue benci banget nih sama dia nih. Hackin dong tolong. Anjing. Padahal enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga, sumpah. Enggak selamanya anak IT tuh bisa ngehack. Iya, enggak selamanya. Soalnya makanya kita bahas IT itu enggak terbatas cuma hack. Yap. Ya kan jadi banyak. Nah, jadi ini gini Nat. Aku tuh bikin podcast buat teman-teman yang masih SMA atau yang masih bingung mau kuliah jurusan apa. Oke. Jadi semoga ntar pas mereka udah nonton video ini, mereka lebih mengetahui jurusan tersebut. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi Nada ini jurusan teknik informatika ya. Teknik informatika. Angkatan 2012. 2012 nggak apa-apa. Tua banget anjir. Nggak apa-apa. Oke. Jadi Nat, langsung aja ya. Dari kapan sih emang punya cita-cita dari dulu masuk jurusan teknik informatika? Kalau dibilang cita-cita sih nggak ada ya. Basicnya dari gue SMA, gue awalnya bingung mau ngambil jurusan apa, karena banyak banget referensi, terutama dari orang tua. Basic orang tua gue kan guru nih. Pasti mereka nyuruh anaknya menuju ke guru juga kan. Karena gue bukan nggak suka guru ya, karena gue nggak suka bidang itu. Gue ngambil yang deket sama gue, karena gue dulu suka game nih. Berawal dari suka game, gue pikir boleh nih IT nih, masuk IT. Karena kan pandangan awal gue, IT ini kan bakal main game lah istilahnya, tentang game lah pokoknya kan. Jadi gue mutusin buat masuk IT waktu itu. Basicnya dari game itu. Gitu, jadi itu ya, jadi pengen taunya dulu IT game. Iya, bener gitu. banget. Jadi bener banget. Masuknya teknik informatika. Bener banget, gila. Nah terus nih kalau di informatika tuh belajar tentang apa aja sih? Apa aja yang dipelajarin di dalamnya? Setelah gue masuk informatika sih banyak banget sesuatu yang baru yang belum pernah gue temuin ya. Terutama ya gue pikir tadi kan awalnya tentang game. Ternyata pas masuk tuh kita belajar banyak kayak sistem informasi, membuat website, memanage database, gitu-gitu kan. Karena kalau lo tahu zaman sekarang kan startup lagi naik-naiknya nih. Iya kan. Sedangkan dulu di zaman gue sih masih dikit-dikit lah, naiknya masih dikit-dikit di zaman 2012. Nah, kita memanage database dari startupnya. Itu kan pelajaran baru di hidup gue kan. Gue belum pernah belajar tentang itu. Terus basic dari informatika tuh sebenarnya matematika. Jadi jangan buat kalian nih yang berpikir kalau teknik informatika itu lepas dari matematika, itu salah banget. Salah banget. Justru kita bakal ketemu matematika tiap harinya. Gitu. Itu agak-agak bikin pusing juga sih. Iya, gitu, itu juga yang aku pikirin dulu dulu aku pas SMA pengen juga masuk jurusan informatika. Soalnya kayak asik nih, kayak kerjaan tiap hari main laptop doang, main komputer doang, kan? kayak asik kan. Iya, bener banget. Tapi ya aku ada teman juga di informatika, dia selalu cerita, waduh susah banget di informatika, masalah matematika, kalkulus. Iya, bener banget kalkulus. Aduh, gitu tuh, hitung-hitungan. Jadi buat teman-teman ya semester ini agak panas ya BTW. Iya, agak panas ini. Ntar pasang AC lah kita gampang. AC. Mas kipas satu dong nyalain. Jadi jangan dipikirin informatika tuh nggak ada matematikanya. Malah itu kita belajar matematika Basicnya adalah matematika sih kalau menurut gue ya. Yang gue dapat basic itu matematika. Jadi dasarnya matematika. Dasar dari teknik informatika itu matematika, perhitungan matematika. Kalau kita udah hancur di awal matematikanya, udah nggak punya dasar, kita nggak bisa dong. Iya, lu harus belajar lagi berarti. Iya. Harus paham lah tentang matematika gitu. Terus nih masalah
penjurusan. Ada berapa penjurusan sih kalau di teknik informatika? Gue nggak tahu di kampus-kampus lainnya. Cuman di tempat gue waktu itu ada 3 penjurusan. 3. Itu yang pertama komputasi, terus basis data, sama jaringan komputer. Itu di zaman gue ya. Gue nggak tahu kalau sekarang karena gue nggak ikutin kampus gue. Di zaman gue tuh komputasi, database sama jaringan komputer. Jaringan komputer. Iya. Apa sih bisa dijelasin nggak singkat gitu? Komputasi apa, basis data apa, jaringan komputer apa? Secara singkat yang gue tahu itu, gue dulu ngambil penjurusannya komputasi. Komputasi lebih ke analisis sih, analisis data, lebih ke sana masuknya. Terus kalau untuk database itu merapikan data. Jadi kayak contoh kecilnya perusahaan-perusahaan kan pasti punya data kan, data yang banyak banget kan, yang nggak terstruktur kan. Nah, tugas anak IT di database tuh merapikan data-data di perusahaan-perusahaan itu. Jadi biar lebih rapi, biar enak, dan biar lebih tertata lah, intinya tertata lah. Iya, kayak gitu. Soalnya kalau berhamburan orang pas lihat nih apaan sih nggak ngerti. Iya, benar banget. Itu dalamnya ya, dalam dari sebuah website. Terus kalau jaringan komputer lebih ke mengoneksikan antara satu jaringan ke jaringan yang lain sih. Kayak misalkan kalau yang gue tahu kan, gue dulu pernah sempat kerja juga. Anak-anak jaringan tuh kayak misal ada komputer satu nih, komputer satu di lantai 2, terus lu mau ngonekin ke lantai 3. Nah itu biasanya pakai jaringan komputer. Anak-anak jaringan tuh kerja di situ. Jadi kalau di ala-ala tukang speedy lah ya. Speedy. Jadi kayak di kantor-kantor besar gitu ada banyak komputer itu dihubungkan gitu ya? Dihubungkan, betul. Saling terkoneksi, betul banget. Supaya jadi satu data lah dia. Iya, kalau di zaman gue sih dulu anak Jarkom paling laris sih di bidang pekerjaan. Di bidang pekerjaan paling laris. Cuma nggak tahu sekarang karena gue udah nggak masuk ke ranah IT kan ya. Dulu sih jaringan komputer paling banyak dicari sih gitu. Pasti selalu berubah sih, informatika selalu berubah ya. Tiap tahunnya pasti selalu berubah. Di zaman gue aja masih pakai BlackBerry. Sekarang udah Android ya kan. Iya. Sekarang tuh anak IT banyak dicari karena ya tadi perpindahan zaman yang begitu cepat. Perpindahan zaman begitu cepat menuntut lu untuk belajar sesuatu yang baru. Kayak mungkin ilmu yang gue dapet di zaman kuliah zaman dulu, zamannya gue itu nggak terpakai ya, terpakai tapi cuma sebagian. Karena kan semakin hari semakin bertambahnya waktu ya, tahun, sistem informasi dunia IT itu kan semakin berkembang. Iya, semakin bertambah, apa ada yang baru lagi, betul banget. Ada yang baru lagi, betul. Jadi ya harus update lah buat anak-anak IT. HP gitu. Aja tiap tahun ganti-ganti berubah. Itu pasti ya beda-beda lagi ya. Iya, benar. Iya kan, zaman-zamanmu kayak zaman-zaman BB, belum Android ya. Susah banget bro zaman gue. Pasti ya, apa-apa dipersulit. Dulu nggak ada Android, pasti nggak ada pelajarannya dong tentang Android ya mungkin ya. Di gua sih awal-awal belum ada ya. Gua tuh awal-awal tuh belajar tentang lebih ke website, memanage sebuah website, terus kita buat website, sistem informasi. Tapi modul Android itu yang gue dapet itu ada 2 tahun setelah gue kuliah. Kayaknya cuman kan waktu itu masih belum jadi yang prioritas. Jadi cuman selingan aja. Android itu selingan aja, belum prioritas yang diutamakan di kampus gue. Mungkin sekarang udah ya. Iya, orang belum saat itu mungkin nggak tahu kalau Android bakalan pecah banget, bakalan laku banget di mana-mana. Iya, men. Ya. Gila, sekarang persaingan di mana-mana. Iya. Iya kan? Startup di mana-mana. Gokil banget sih. Iya, zaman sekarang nih anggapannya jaringan internet nih sangat-sangat diperlukan ya. Pasti banget. Apalagi zaman corona kan. Nah, itu tuh. Lu nggak bisa apa? Nggak bisa menggunakan sosmed dengan baik, ya lu bisa tenggelam di zaman corona ini kalau menurut gua. Karena ya lu bisa jual apapun di sosmed gitu kan, lu bisa menggunakan apapun di sosmed. Iya, bisa manfaatkan segalanya di sosmed gitu. Sekarang beli makan aja lewat HP. Beli makan lewat kan HP ya. Yang bikin aplikasi kan anak IT. Iya, betul banget, men. Hidup IT. Ayo betul. Keren sih. IT ini sangat membantu. Iya. Membantu. Thank you loh. Gue jadi merasa nggak salah nih milih jurusan waktu itu. Enggak. Jasa anak IT sangat besar. Oke, bener banget sih. Gila. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang penting nih dari
podcast ini. Jadi gimana? Kayak aku bisa jelasin sebelumnya, aku bikin podcast ini buat bantu teman-teman biar tahu gimana sih dinamika belajar di suatu jurusan gitu. Nah, bisa share dong Nat, suka dukanya dulu deh, suka dukanya kuliah di jurusan suka dukanya informatika. Banyak banget sih ya. Sukanya itu karena gua awalnya nggak tahu dunia IT kayak apa. Menurut gue ini sukanya ya. Jadi gua dapet ilmu banyak banget di dunia IT. Yang tadinya gua nggak ngerti tentang database, yang tadinya gua nggak ngerti kalau analisis sebuah program itu kayak gimana, terus jaringan-jaringan menghubungkan dari komputer satu ke komputer lain, itu gue jadi banyak ilmu di IT ini gitu. Sukanya lebih ke situ. Dan anak teknik kan rame cowok semua, rata-rata cowok ya. Jadi lebih sering ngumpul sih. Gue lebih masuk ke sana sukanya. Kalau untuk dukanya itu lebih ke pertama setiap ada project itu gue harus ngerjain laporan. Jadi udah dapat project terus disuruh ngerjain laporan, capek banget kan. Dan laporannya tuh bisa berjilid-jilid, banyak banget. Dan terus kembali lagi ke anak teknik, ceweknya dikit banget men. Gue kayak ngeliat prodi lain kayak sastra, Inggris, psikologi, ekonomi. Aduh, ceweknya. Gue kalau ngeliat, kenapa gue nggak masuk prodi sana ya? Kenapa gue masuk terjebak di jurusan teknik informatika gitu? Itu lebih ke sana sih dukanya. Itu bisa dipertimbangin juga sih. Emang anak teknik cewek jarang banget. Itu ya lu kalau misalkan cewek hunter kalau misalkan lo kuliah pengen eksis dengan wanita-wanita ya, IT bukan tempat yang pas gitu loh. Lo harusnya masuknya sastra, entah psikologi, entah ekonomi gitu-gitu, itu ceweknya lebih banyak. Ntar ketemunya batang semua lagi ya. Batang semua sumpah. Gitu. Kayak menurut gue ya. Gitu. Dari sukanya emang sih, soalnya informatika nih bener-bener hal baru pasti ya. Masalahnya di SMA kita nggak pelajarin. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Bener-bener gue awal nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya dapet sesuatu yang baru tuh wah banget menurut gue. Karena dunia ini juga berkembang dengan informatikanya, ya kan? Benar, jadi kan itu ya belajar dan terus belajar sih. Iya, selalu berkembang. Ilmu ada hal baru dipelajarin lagi. Betul. Selalu berkembang. Gitu, suka dukanya. Terus nih kalau masalah prospek kerja. Kalau orang di jurusan teknik informatika tuh bisa kerja di mana aja sih? Teknik informatika tuh luas banget ya. Dari hal terkecil itu guru misalkan, guru IT kan, kita zaman sekolah ada guru IT kan. Oh iya. Kalau lu passionnya ngajarin orang, bisa jadi dosen, bisa jadi guru, gitu. Kebetulan gue ngelis sih tadi pekerjaannya apa aja. Oke. Iya kan, jadi banyak banget. Karena saking luasnya, misalkan lu bisa masuk di jurusan Java programmer, itu lebih ke membuat database tentang Java, startup gitu-gitu, itu Java programmer. Terus ada juga website, itu ada tampilan sistem informasi. Perusahaan-perusahaan misalkan contoh kecil Facebook, Tokped, Bukalapak, itu kan website kan masuknya. Tampilannya juga harus bagus ya. Tampilan user interface harus menarik gitu-gitu. Lu bisa di front developer istilahnya gitu lah, gue lupa ya. Pokoknya bisa di depan tampilan, bisa di belakangnya. Gitu bisa ngurusnya. Terus ada juga IT security. Itu lu menjaga security dari sebuah website. Jadi biar gimana caranya website lu aman, nggak dihack, nggak dibobol, itu namanya ada IT security. Gitu. Terus ada juga software tester. Jadi lu bisa jadi software tester nih. Misalkan sebuah perusahaan mengeluarkan software baru, ya kan? Dia butuh seorang IT biar mengerti celah-celahnya tuh, kekurangannya di mana. Nah, itu tugas lu sebagai software tester, mengecek sebuah software itu bisa jalan dengan baik atau enggak, minusnya di mana, keunggulannya di mana. Itu lu bisa jadi software tester. Nyari bugs gitu ya. Betul banget. Terus ada game developer. Nah, buat kalian yang misalkan
cinta banget sama dunia game. Ya kan, cinta banget sama dunia game sampai mau ngulik-ngulik. Misalkan lu suka main Mobile Legends nih ya. Gimana caranya hero lu itu tuh bisa ngeluarin animasi. Ya kan, bisa membuat hero-nya itu kayak gimana. Itu masuk ke game developer. Gitu. Itu seru banget sih kalau lu bisa jadi seorang game developer. Iya. Lu bisa buat game sendiri gitu. Iya, bisa mengkreasikan ide-ide lu, membuat game dengan apa yang lu mau gitu kan. Bisa jadi kaya game Bisa jadi kaya banget. Per game tuh pada kaya-kaya semua. Banyak dicari kan sekarang kan. Banyak orang jenuh juga kan. Pasti kan main game lari-larinya gitu. Emang aku akuin sih informatika pasti bakal luas banget ya. Betul banget. Semuanya kita diatur sama jaringan, sama internet. Kita nggak bisa lepas sekarang ya. Nggak bisa men. Nggak bisa banget. Nggak ada internet tuh hampa banget hidup ini. Hampa, kacau. Iya, walaupun ada sebagian orang yang masih nggak suka pakai internet, kayak suka baca buku gitu-gitu. Cuman kan ya hampir 80-90% lah ya. Orang pasti pakai internet lah ya. Pasti, iya pasti. Kan? Pasti gitu. banget. Dari security-nya harus jagain sama anak IT lagi. Iya, betul. Benar-benar luas. Jadi kalau masuk jurusan IT pasti banyak lah dibutuhkan. Banyak banget. Dibutuhin. Kedepannya tuh bahkan sekarang gue 2012 kayak tadi gue balik lagi ya, flashback lagi dari awal ya. 2012 dari BlackBerry, Android, berkembang dari game yang cuma lu bisa main, ya anggaplah dulu di BBM tuh ya lu cuma ngatur-ngatur puzzle. Iya, inget gak lu? Iya kan, ngatur-ngatur puzzle. Sekarang lu udah bisa main Asphalt. Asli. Iya kan? Dari komputer, game komputer kan? lah. Dari game komputer bisa ke HP. Bisa ke gitu. HP, nah, bisa banget. Itu luas banget. Itu kalau lu cinta banget sama dunia IT sih lu bisa mengarah ke sana. Gitu. Jadi gitu ya prospek kerjanya. Prospeknya bagus banget untuk banget. IT, lagi banyak dicari. Pasti kebuka banget, besar banget. Betul. Terus nih buat mungkin yang nonton podcast, yang dengerin podcast ini ya, ada yang udah siap-siap gitu, ada yang pengen masuk jurusan Boleh informatika. banget. Mungkin udah ada yang keterima kali. Bisa jadi kan. Ini tahun ajaran baru kan ya? Iya, tahun ajaran baru. Ada nggak tips sedikit dari Kak Nada buat teman-teman yang masih SMA atau maba-maba kita? Tips dari gue sih, kalau lu masih bingung buat masuk ke IT, lu cari referensi yang sebanyak-banyaknya, biar nggak kayak gue ya. Kayak gue kan dulu kan cuma suka game, jadi gue masuk IT. Oke. Lebih baik lu cari referensi sebanyak-banyaknya, IT itu kayak gimana, terus bakal larinya kemana aja. Satu hal yang pasti tuh ya lu harus pinter matematika. Oke, itu penting banget ya, matematika. Lu harus pintar matematika. Terus ya tadi kalau lu suka di bagian game ya lu cari referensi tentang dunia game. Kalau lu suka tentang website ya lu cari referensi tentang bagaimana cara membuat website, bagaimana cara memanage, bagaimana cara menjaga secure-nya gitu kan. Lu cari referensi ke arah sana buat lu yang nggak tahu. Jadi lu nggak, pas begitu lu masuk ke dunia IT lu nggak ngeblank gitu. Kaget juga kaget. Oh ternyata kayak gini ya, ternyata nggak sesuai harapan ya. Gitu. Kalau menurut gua. Terus kalau lu yang udah keterima di IT tapi masih agak ngambang-ngambang, lu bertahan aja, saran gua. Bertahan aja karena emang seiring berkembangnya zaman, balik lagi ke yang tadi sih, itu IT bakal dibutuhkan banget di dunia kerja. Aku setuju. Dibutuhkan banget, mulai dari programmer, bahkan guru pun itu kan IT kan, harus mengajarkan IT. Iya. Terus ya tadi balik lagi dari software, website gitu-gitu, semua membutuhkan IT. Iya, benar. Pemasaran juga pakai IT. Semuanya lah. Iya kan? Gak bisa dipungkirin lagi. Betul. Lu bertahan aja, jangan pernah berpikir lu salah jurusan. Iya. Jangan pernah berpikir. Karena waktu pengalaman gua dulu gua ngerasa salah jurusan, jadi gua capek akan IT kan. Malah di akhir kuliah gue ngeliat teman-teman gue yang masuk dunia IT kok ini pada jadi pada keren-keren gitu kan. Gue nyesel sih di situ sih. Gitu. Jadi buat saran gue buat kalian, bertahan aja sampai akhir. Iya, bertahan gitu. aja. Sambil cari referensi, belajar lagi. Ngikutin zaman lah gitu. Ngikutin zaman. Karena ini pasti luas lah. Gak ya sebanding lah, karena pasti lumayan berat juga di informatika, tapi prospek kerjanya bakalan luas. Prospek kerjanya besar banget. Dan yang patut diingat ya, matematika.
Itu aja ya. Matematika sangat-sangat. Lu bakal ketemu yang namanya kalkulus sih. Kalkulus itu gila banget, gila. Ya, jadi iya, dan dosen-dosen matematika yang lu nggak suka di SMA ya lu bakal ketemu lah. Guru-guru SMA yang lu nggak suka di SMA bakal lu temuin lagi karakternya di dunia kuliah yang lebih kejam dengan matematikanya gitu. Iya. Gitu men. Itu yang harus ditekanin matematika. Yap. Sip. Oke, mungkin segitu aja ya. Oke, thank you banget nih. Aku thank you banget loh udah mau hadir di podcast gue. Walaupun omongan gue gak ada isinya, ya semoga bisa berguna lah dikit-dikit lah ya. Iya. Dikit-dikit. Gitu. Ya, jadi gitu teman-teman, obrolan kami dari awal sampai sekarang disimak lah, dicerna gitu. Dicerna baik-baik, yang baik diambil, yang buruknya dibuang kalau ada. Kayaknya enggak ada sih. Ya, lumayan berbobot lah. Iya, kayak gitu. Semoga buat teman-teman ya, podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi informasi buat teman-teman tentang dunia perkuliahan, terutama dunia teknik informatika. Supaya teman-teman nggak salah dalam memilih jurusan. Ntar pas kuliah nggak merasa salah jurusan lagi. Nah. Betul. Oke teman-teman, sekian ya podcast dari aku dan dari Nada. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Anjir.